Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadia Rahmadani dengan NIM 192072547 dari kelas Ilmu Hukum B angkatan 2019. Di sini saya akan menyampaikan ujian akhir semester saya tentang Hukum Laut, dosen pengampun Dr. Muhammad Darwis, SHI SHMH. Di sini saya akan membahas 8 pembahasan tentang hukum laut, yaitu yang pertama tentang garis pangkal, yang kedua tentang perairan pedalaman, yang ketiga perairan kepulauan, yang keempat laut teritorial, yang kelima zona tambahan, yang keenam zona ekonomi eksklusif, yang ketujuh tentang laut lepas, yang kedelapan aspek positif dan aspek negatif tentang pengelolaan wilayah perbatasan laut Indonesia. Garis pangkal. Menurut UNCLOS 1982, garis pangkal merupakan suatu garis awal yang menghubungkan titik-titik terluar yang diukur pada kedudukan air terendah atau low water line, di mana batas-batas ke arah laut seperti laut teritorial, wilayah yurisdiksi laut lainnya, zona tambahan landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif diukur. Dengan demikian, garis pangkal merupakan acuan dalam penarikan batas terluar dari wilayah perairan tersebut. Ada 4 macam dari garis pangkal, yaitu yang pertama, garis pangkal biasa. Garis pangkal biasa atau yang disebut dengan garis air terendah sepanjang pantai pada waktu air sedang surut, yaitu mengikuti liku morfologi pantai pada mulut Sungai Teluk yang lebar mulutnya tidak lebih dari 24 mil, dan pelabuhan garis air terendah tersebut dapat ditarik sebagai suatu garis lurus. Yang kedua, ada garis pangkal lurus. Garis pangkal lurus yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik pangkal berupa titik terluar dari pantai gugusan pulau di depannya. Yang ketiga, ada garis pangkal penutup. Garis pangkal penutup dalam konteks garis pangkal kepulauan dilakukan dengan menggunakan garis penutup yang dibedakan ke dalam garis penutup teluk, garis penutup muara sungai, terusan, dan kualu, dan garis penutup pada pelabuhan. Yang terakhir atau yang keempat adalah garis pangkal lurus kepulauan. Garis pangkal lurus kepulauan yaitu garis air terendah yang menghubungkan titik-titik terluar pada pulau atau karang kering yang terluar dari wilayah tersebut. Secara garis besar, maka cara menentukan titik pangkal dapat dilakukan dengan yang pertama, ditentukan bagian dari suatu daratan yang paling menjorok ke laut. Yang kedua, ditentukan di mana akan ditentukan titik-titik pangkalnya dan ditentukan pada waktu yang berbeda-beda, seperti pagi di titik tertentu, siang di titik tertentu, dan malam di titik tertentu pula. Kemudian kita ambil rata-ratanya. Yang ketiga, antara satu titik dan titik berikutnya dihubungkan menjadi garis-garis pangkal. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air terendah dari pantai-pantai di Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7. Perairan pedalaman adalah perairan yang ditutup oleh garis dasar penutup teluk muara, pelabuhan, dan garis-garis dasar yang menutup lekukan di pantai sampai 100 mil laut dan maksimumnya 125 mil laut. Dengan kata lain, perairan pedalaman adalah bagian dari laut yang berada ke arah daratan dari garis dasar kepulauan. Perairan kepulauan. Pengertian perairan kepulauan disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 mengenai perairan Indonesia. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perairan kepulauan Indonesia adalah seluruh atau semua perairan yang letaknya ada pada sisi bagian dari garis pangkal lurus kepulauan dengan tanpa memperhatikan jarak atau kedalamannya dari pantai. Perairan kepulauan Indonesia sudah masuk ke dalam perlindungan UNCLOS dengan adanya pengakuan Indonesia sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan didefinisikan untuk membuat arti suatu negara seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan yang dapat mencangkup pulau-pulau lain. Metode garis pangkal lurus dipakai sebagai solusi untuk masalah perairan kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau. Filipina dengan jumlah pulau 7.100 menempati peringkat kedua. Pada tahun 2012, ada 45 negara kepulauan lainnya antara lain Mikronesia dengan 1.000 pulau, Bahasnas dengan 700 pulau, Marshall dengan 1.200 pulau, dan Maldives dengan 2.000 pulau. Secara saat ini, secara geografis merupakan negara
Ia memiliki luas laut terbesar 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari laut teritorial dengan luas 0,8 juta kilometer persegi, laut Nusantara 2,3 juta kilometer persegi, dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer persegi. Laut teritorial, wilayah kedaulatan yang dimiliki oleh sebuah negara, baik itu bagian dari pantai yang jadi daratannya hingga perairan pedalamannya. Khususnya Indonesia yang memiliki wilayah laut yang sangat luas, maka laut teritorial juga termasuk jalur laut. Wilayah kedaulatan yang jadi batas wilayah bukan hanya bagian dari pedalaman laut, tetapi juga meliputi ruang udara di atas laut. Selain Indonesia, negara yang memiliki laut teritorial adalah Filipina dan juga Jepang. Kedaulatan dari laut teritorial ini ditentukan dalam Konvensi PBB mengenai hukum laut, di mana perhitungannya berdasarkan lebar sabuk perairan pesisir. Luas perairan laut di Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 jenis. Ketiganya menggunakan pengukuran berdasarkan penarikan garis dari pantai yang paling rendah saat surut. Batas akan ditarik hingga beberapa mil ke tengah laut. Batas laut teritorial Indonesia adalah batas yang ditarik dari garis dasar pantai terendah pada saat laut sedang surut. Panjang garis yang ditarik ke arah laut lepas adalah 12 mil. Pada area laut yang termasuk dalam garis dalam kedaulatan penuh dimiliki oleh Indonesia. Kedaulatan ini termasuk pada wilayah laut, dasar laut, hingga tanah lapisan bawah atau subsoil, dan udara di atas laut. Bahkan semua jenis sumber daya alam yang ada di dalamnya adalah milik Indonesia. Kewajiban ini diatur pada pasal 49, 52, dan juga 53 KHL tahun 1992. Istilah laut teritorial dan perairan teritorial kadangkala digunakan pula secara informal untuk menggambarkan di mana memiliki yurisdiksi termasuk perairan internal, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landasan kontinental berpotensi. Zona tambahan, suatu jalur perairan yang berdekatan dugaan batas jalur maritim atau laut teritorial, tidak termasuk kedaulatan negara pantai, dapat melaksanakan hak-hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan, saniter, bea cukai, fiskal, pajak, dan imigrasi di wilayah laut teritorial sepanjang 12 mil dari garis pangkal. UNCLOS 1982 pasal 24 ayat 1 menyatakan bahwa zona tambahan dalam pasal 24 ayat 1 UNCLOS 3 ayat 3 dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial, negara pantai tersebut dapat melaksanakan penguasaannya yang dibutuhkan untuk yang pertama, mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan. Yang kedua, menghukum pelanggaran-pelanggaran atau peraturan perundang-undangannya tersebut di atas berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan atau sanitera. Zona tambahan Indonesia terletak di perairan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang lebarnya maksimum selebar 24 mil diukur dari garis pangkal kepulauan. Zona ekonomi eksklusif merupakan batas wilayah sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkalan laut dan telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Negara yang memiliki wilayah tersebut berhak atas semua kekayaan alam yang ada di dalamnya. Pertama kali diletakkan oleh negara Kenya pada 1971. Pada saat itu, tengah ada ASEAN Africa Legal Constitutive Committee. Kemudian di tahun berikutnya konsep tersebut juga dibawa oleh SBID Komite PBB. Tidak disangka ternyata proposal yang diajukan oleh Kenya didukung oleh beberapa negara di Asia dan Afrika. Kemudian tidak berapa lama Amerika Serikat melakukan hal yang sama. Sejak saat itu, zona ekonomi eksklusif menjadi suatu hal yang sifatnya penting karena berkaitan dengan kepemilikan suatu wilayah. Kemudian pada tahun 1976, zona ekonomi eksklusif ini diterima dengan penuh antusias oleh beberapa anggota UNCLOS dan mereka secara universal telah mengakui adanya zona ekonomi eksklusif. Pemberlakuannya zona ekonomi eksklusif tentu menjadi suatu yang sangat penting mengingat manfaatnya besar untuk suatu negara. Laut lepas. Laut lepas adalah suatu bagian dari laut yang tidak termasuk wilayah laut teritorial atau wilayah perairan internal suatu negara. UNCLOS 1982 memberikan definisi laut lepas, yaitu suatu bagian dari laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi eksklusif, laut teritorial, atau perairan pedalaman suatu negara, atau perairan kepulauan dari suatu kepulauan yang tidak mengakibatkan pengurangan apapun terhadap kebebasan yang dinikmati semua negara di zona ekonomi eksklusif. Laut lepas terbuka untuk semua negara, bagi negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai.
Prinsip yang digunakan dalam konsep laut lepas menggunakan prinsip kebebasan, yaitu tidak berlakunya kedaulatan, hak berdaulat atau yurisdiksi suatu negara. Kebebasan yang dimaksud dengan dalam UNCLOS 1982 juga dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menegakkan yurisdiksinya di laut lepas, dan di laut lepas hanya digunakan untuk kegiatan yang bertujuan untuk perdamaian. Oleh sebab itu, yurisdiksi sebuah kapal yang berlayar di laut lepas berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dalam yurisdiksi benderanya.